Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam kondisi sehat. Jangan lupa absensi ya. Oke, kita lanjut untuk materi siklus akuntansi perusahaan dagang. Masih dalam tahap pencatatan. Sebelumnya sudah membahas mengenai jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Sekarang tahapan berikutnya yaitu jurnal penjualan. Di mana jurnal penjualan adalah jurnal untuk mencatat semua transaksi penjualan secara kredit. Ingat, secara kredit berarti non tunai. Ya, non tunai secara kredit. Ingat ya. Dalam jurnal penjualan itu ada bentuknya atau formatnya atau dalam bentuk tabel. Di sini ada tanggal. Tanggal itu diisi ya berdasarkan tanggal transaksi yang terjadi. Nah, dalam transaksi yang terjadi ya diisinya. Kemudian ada nomor faktur. Nomor faktur adalah untuk mencatat nomor bukti transaksi yang ada di soal. Kemudian ada keterangan, bisa juga diganti dengan akun. Akun atau keterangan itu nama ya pembeli atau debitur, ditulis nama tokonya, nama pembelinya siapa, karena untuk memudahkan nanti pada saat pembuatan buku besar pembantu piutang. Jadi saling berhubungan ya. Kemudian ada syarat pembayaran. Syarat pembayaran, nah seperti halnya ingat ya dengan syarat pembayaran waktu pertama kali tentang karakteristik perusahaan dagang. Itu ada syarat pembayaran, ada 3/10, N/20, ada N/30 dan lain sebagainya ada ya, waktu itu sudah diberikan. Nah, itu ada juga di dalam soal. Kemudian ada referensi. Referensi kalau misalkan memang takut keliru untuk buku besar, checklist saja, atau untuk mencatat nomor akun buku besar nanti kalian buat boleh, kalau tidak juga di checklist saja. Kemudian di sini ada yang namanya piutang. Piutang dagang, piutang posisi normal di debit, penjualan posisi normal di kredit. Masukkan dengan angka yang ada. Oke, kita langsung saja. Contoh soal. Ya. Pertama, di sini ada 3 transaksi. 3 transaksinya ada tanggal 5, tanggal 20, dan tanggal 29. Mohon maaf, ini tidak ada toko apa yang melakukan transaksi ya, hanya kita menjualnya saja. Tanggal 5, dijual kepada toko Bengawan barang dagang sebesar 2 juta rupiah dengan syarat 3/10 N/30. Nah, kita sudah diketahui nama debiturnya toko Bengawan. Kita jual apa? Jual barang dagang. Sudah jelas ada. Berapa rupiah? 2 juta rupiah. Adakah syaratnya? Ada. 3/10 N/30 dan ada nomor faktur? Ada. Sudah, seperti yang dijelaskan tadi di awal. Nah, langsung kita coba tanggal 5 dimasukkan ke dalam jurnal penjualan. Nah, di sini tanggalnya yaitu tanggal 5. Di sini Januari, nomor faktur 015. Kita pindahkan dari sini ya. Tanggal 015. Kemudian nama tokonya toko Bengawan. Kita masukkan di sini toko Bengawan. Kemudian syarat pembayaran 3/10 N/30 dan nominalnya adalah 2 juta. Untuk tanggal 5. Kemudian lanjut lagi ke tanggal 20. Tanggal 20 sama dijual kepada toko Mahakam. Barang dagang sebesar 4 juta rupiah dengan syarat 3/10 N/30, faktur nomor 16. Caranya sama, kita masukkan tanggal transaksinya, nomor fakturnya, nama toko pembelinya, kita menjualnya ke siapa, dan ada syarat dan ada angkanya. Kemudian tanggal 29 dijual kepada toko Bengawan barang dagang sebesar 2.500.000 rupiah dengan syarat 3/10 N/30. Sama semua, hampir sama ya soalnya. Maka caranya pun sama, kita masukkan tanggal, kita masukkan nomor faktur, nama toko, pembelinya, kemudian ada syarat pembayaran dan berapa jumlah penjualannya, yaitu 2.500.000. Ingat, kalau jurnal penjualan ada clue-nya atau tandanya dijual. Dijual ada syarat atau ada faktur. Berarti dijual ada syarat, ada faktur, berarti secara kredit. Nah, kemudian waktu sebelumnya kan ada jurnal pembelian juga sama, dibeli. Nah, jadi kalau ini jurnal penjualan dijual, kalau jurnal pembelian sebelumnya adalah dibeli. Oke, mungkin itu saja.
yang Ibu sampaikan untuk jurnal penjualan. Nah, nanti akan Ibu berikan contoh soal ya untuk dikerjakan. Kalian coba uji coba untuk masuk ke dalam jurnal penjualan. Nah, yang mana nih? Yang mana yang masuk? Nanti kamu lihat tadi. Oh, itu ada yang tidak dan ada yang masuk. Nah, perbedaannya apa? Nah, nanti dilihat, diperhatikan videonya dengan baik ya yang tadi Ibu jelaskan, ciri-ciri atau clue-nya untuk jurnal penjualan itu seperti apa transaksinya. Oke, nanti soal ini kalian kerjakan di buku catatan akuntansi, kamu foto, kemudian setelah selesai kamu foto ya, kemudian kamu upload di Google Classroom atau di CPT untuk SMA. Terima kasih. Selamat mencoba, semoga diberikan kemudahan dalam belajarnya. Sehat selalu ya. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.